Assalamualaikum Bu Kartini. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ripna gimana sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Maaf Iya. nih mengganggu waktunya. Mau minta Iya. tolong untuk apa ya? Sharing-sharing sama wawancara ceritanya. Oke, boleh. Eh, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan untuk nantinya menjadi alternatif solusi terhadap masalah yang saya temukan. Halo Bu Kartini. Putus-putus ya? Putus ya? Iya. Sinyalnya nih kayaknya nih. Iya, rada Ah, itu tadi juga kalau buka video itu juga nggak bisa ya agak di ini. WA aja agak lama Oh, sinyalnya. iya. Sama di sini juga agak suka terlempar sendiri gitu kalau lagi Zoom. Mm-mm. Eh, saya langsung mulai aja ya Bu Kartini ya. Iya, boleh. Pendapatnya Bu Kartini. Yang pertama Bu Kartini, bagaimana pendapat Bu Kartini tentang eh, model pembelajaran discovery learning? Oh iya, discovery learning tentang penemuan ya Bu ya, Ya, anak-anak ya, ya. Menurut saya sih bagus ya Bu, karena kan sekarang apalagi ya, karena kan kita tidak dituntut untuk terus, guru itu kan bukan sebagai intinya sekarang ya, karena kan untuk discovery learning ini student center kan, anak-anak yang mencari informasi gitu ya, mengelola informasinya sendiri begitu. Jadi kita hanya fasilitator ya, menurut saya sih diterapkan untuk sekarang bagus untuk discovery learning ini kan bagus untuk model pembelajaran tuh. ya. Jadi berpusat Ya, pada peserta didik gitu ya Bu iya, Kartini. berpusat pada peserta didik kan sekarang student center ya. Ya, kita hanya Iya, sebagai fasilitator seperti itu ya. fasilitator, iya. Mm. Untuk yang kedua, bagaimana pendapat Bu Kartini mengenai metode SQ3R? SQ3R itu yang membaca ya Bu ya? Ya, Apa? Yang baca survei, ya dia ya, survei dulu ya, terus dia memberikan question, pertanyaan gitu ya. iya, Memberikan pertanyaan dari ini bukunya bagaimana atau materinya bagaimana ya. iya. Oke. Eh, ini untuk untuk metode pembelajaran ya Bu ya? Metode, iya, metode. Ya, Metode metode pembelajaran. pembelajaran. Oke. Bagus sih ini Bu, ini untuk pemahaman siswa. Ya, ini kan biar lebih paham sepertinya yang pakai SQ3R ini ya, anak-anak lebih mendalami sendiri. Jadi dia tidak hanya menghafal ya, Ya, pendalamannya ya kalau SQ3R itu ya bukan menghafal saja, tapi dia benar-benar memahami apa yang dia baca, ya begitu bukan ya? ya. Kalau menurut saya sih itu pemahaman anak lebih tergali dari si SQ3R ini kalau menurut saya. Ya. Untuk selanjutnya mengenai metode mind mapping. Oh, mind Mind mapping. mapping biasanya kan buat apa, pemetaan. Ya, Iya, heeh. Ya, bisa sih Bu, bagus juga main mapping ini. Jadi untuk kreasi anak ya, apalagi anaknya yang suka berkreasi, lebih terbantu juga. Kemudian juga anak yang ini kalau untuk main mapping ini untuk daya ingat bagus Bu. Ya, iya, jadi jadi anak itu kalau dibantu dengan mind mapping ini lebih mudah begitu untuk mengingat, untuk memahami sebuah pelajaran. Tuh, itu mind mapping juga bagus, Bu. nah, kalau saya kaitkan Bu Kartini, ketika Iya, saya eh, ada materi mengenai iya, mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, dan yang satu ya, lagi tentang menentukan ide pokok dalam teks ya, eksplanasi, ya. tepat nggak ketika saya menentukan model discovery learning? Untuk ini ya informasi ya, untuk Nah, informasi discovery learning ya. Oh untuk ya, iya, yang
mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi Ya. apakah tepat untuk menggunakan model discovery learning, dan satu lagi menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi apakah tepat juga menggunakan discovery learning. Oh, menurut saya sih tepat ya Bu, karena kan anak juga kan ini kan identifikasi ya, Iya, menemukan anak identifikasi. mencari, ya anak juga apa di situ mencari informasi sendiri, mengelola datanya kan di situ kan kalau tidak salah ada beberapa sintak yang memang ranahnya ke mengidentifikasi itu, jadi nyambung begitu ya kalau Ya, menurut saya gitu. berarti bisa ya digunakan discovery Bisa, learning. bisa Bu, Ya. bisa. Kalau yang satu lagi Bu Kartini yang Ya, menentukan ide pokok bagaimana? Pakai discovery learning apakah tepat atau kurang tepat atau bagaimana? bisa juga sih menentukan juga Bu. Discovery Bisa ya, learning ini bisa masuk juga ya. dimasukkan pakai model itu bisa. Oke. Kalau menurut saya Kalau sih bisa. dengan dengan PBL gimana Bu? Apakah lebih tepat discovery atau PBL? Untuk menentukan, Iya, untuk untuk menentukan ide menentukan pokok. ide, untuk menentukan ide pokok, menentukan ide pokok. Sebenarnya bisa sih dua-duanya juga sebenarnya. Kalau Iya, ke problem itu kan ke masalah ya. berbasis masalah ya. Berbasis masalah ya jadi anak memecahkan masalah kan. Sebenarnya bisa sih dua-duanya juga. Keduanya bisa digunakan Discovery ya. learning juga, discovery learning juga mungkin lebih lebih ke ini ya Bu. Kalau menurut saya lebih ke discovery ya, maksudnya Oke. tidak terlalu berat karena kan masih menentukan ya. Oh, Kecuali begitu. mungkin kalau untuk menelaah, mungkin itu kan sudah lebih berat, itu bisa ke PBL ya. PBL. Oh Kalau iya. menurut saya, iya, kan kita Baik, baik. ya gitu sih. Iya. Mm-mm. Nah, Ya, tadi kan ada yang saya tanyakan metode SQ3R tuh Bu, dan iya, mind mapping. Nah, kalau iya. SQ3R dalam mengidentifikasi teks eksplanasi apakah tepat digunakan metode tersebut? SQ3R ya mengidentifikasi bisa sih Bu, Bisa ya. tepat juga karena kan bisa. Ini kan juga anak di situ mengidentifikasi kan dia harus Survei survei dulu. dulu, baca, Ya, iya kan dia juga tanyakan. apa pertanyaan-pertanyaan kan ya Ya, iya. bisa Bu. Ya, Iya. kalau mind mapping juga apakah tepat Bu metodenya digunakan Ke untuk mana menentukan kalau untuk ide pokok? menentukan ide pokok bisa Bu. Jadi anak-anak Ya, kan bisa menuliskan ide pokok. Ide pokoknya ya. itu kan Dalam, dibentuk dalam mind mapping ya. ya. Bisa, bisa. Iya Jadi bisa. Jadi kan tujuannya anak juga. setelah ah, ah. menentukan ide pokok, dia bisa meringkas teks eksplanasi seperti itu, Bu. Oh Apakah iya tepat? iya iya. Bisa ya? Tepat sih bisa Bu itu. Jadi Oke. kan dia lebih ya, begitu Ya, bukan? Heeh. agak terputus tadi bukan ini. Iya. Iya ini sinyalnya Masya Allah. Ya, Iya berarti tepat ya Bu sinyal. ya untuk ide pokok Tepat. menggunakan mind Iya. mapping metodenya. Iya. Oke, baik. Iya. Untuk yang selanjutnya Bu Kartini, sebentar. Nah, untuk pendapat Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai model project based learning, maaf, problem based learning dulu. Oh, problem based PBL learning. ya, PBL. Ya, PBL juga bagus Bu digunakan. Sekarang kan kita juga harus berpusat kepada siswa ya. Jadi si PBL ini juga anak berpikir kritis, sampai sama Ya, kan. Anak ya. juga kemudian anak juga memecahkan masalah itu. Jadi ini semua itu kan anak-anak nih berdiskusi ya Bu ya untuk model ini ya Bu ya, PBL ini. Jadi menurut saya sih itu si PBL ini juga model yang bagus ini karena berpusat kepada anak juga tuh. Iya, iya, iya. Karena Ya. berbasis masalah juga ya, Bu ya, Ya, berbasis masalah. Jadi anak bisa berpikir kritis di sini ya. untuk menyelesaikan Tuh.
masalah Iya, tersebut. menyelesaikan masalah itu ya. Nah, PBL ini apakah tepat Bu ketika saya terapkan di materi menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan Oh, tepat PBL? Bu, tepat. Nah, tepat Bu, tepat, sangat tepat kalau menurut saya ya, karena ini sudah menelaah ya. Jadi anak Ya, itu masalahnya kan itu dia menyelesaikan masalah itu, menurut saya sih tepat. menggunakan itu tadi ya. Iya, iya, Model. Kemudian yang selanjutnya Bu, untuk pendapat Ibu mengenai model lagi, yang satu lagi iya. project based learning. Oh, Bagaimana Ibu? PJBL. PJBL, ada J-nya nih. Ya, ya, sekarang ada J-nya ya. Ya, PBL dan PJBL. Untuk Ya, PBL ya setahu saya biasanya digunakan untuk KD3 ya biasanya. Biasanya ya. KD Kalau 3, PJBL ini biasanya digunakan untuk KDE 4 4, keterampilan 4, biasanya. ya 4. Ya, Keterampilan. keterampilan karena anak kan apa membuat produk ya, maksudnya Ya, seperti kalau untuk bahasa Indonesia kan menulis begitu ya, Bu ya, ya. Ya bagus ini untuk PJBL itu kan apa mereka anak-anak itu jadi ada produk begitu, ada yang dihasilkan kalau untuk PJBL itu menurut saya. baik. Kalau saya kaitkan lagi nih Bu, ketika saya menerapkan model Iya. PJBL ini di dalam KD, eh, sebentar, di dalam KD menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik lisan Mm-mm. ataupun tulisan. Tepat atau tidak, Bu? Ini Mm-mm. berkaitan sama teks Oh, ulasan. teks ulasan, ya tepat Ya, sih Bu, itu kan menyajikan itu nanti anak bisa membuat teks ulasan ya. ya, Ya, bisa menulis begitu, bisa menuliskan jadi ada produk yang dihasilkan. Itu tepat kalau menurut saya. Tuh. berarti sudah bisa digunakan ya Bu dalam Bisa, KD bisa. tersebut. Uh, Iya, bisa. untuk metodenya nih Bu, di dalam KD yang sama, yang tadi menyajikan Mm-mm, tanggapan tentang kualitas karya, kalau menggunakan mm-mm. metode think talk, think talk write yang TTW, Iya, itu apakah tepat? iya. TTW itu yang dia membaca dulu bukan? Membaca, kemudian Berpikir, dia kemudian dia berbicara, kemudian menulis. iya, TTW. berbicara, iya, menulis. Bisa sih Bu, tepat. Jadi anak mungkin referensi ya, referensi dia membaca dulu kan. Jadi Ya, ada gambaran ya ya, gitu. ya, Jadi ada gambaran, kemudian dia juga berbicara, mungkin juga mencari lagi informasi yang lain ya. ya, Kemudian dia menuangkan begitu. Bisa sih menuangkan dalam bentuk tulisan kan, karya, write-nya ya, itu. iya. Ya, karya gitu. Iya. eh, saran Ibu nih untuk media pembelajaran dalam teks eksplanasi dan ulasan, kira-kira media Mm-mm. pembelajaran apa yang tepat supaya peserta didik nih dapat menarik untuk ikut Mm-mm. belajar seperti itu. Kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin kalau kita terlalu banyak disajikan teks tulis, anak mungkin bosen ya, karena kan Ya, literasi kita sangat kurang ya, kita tahu ya, sendiri. ya, Mungkin kalau menurut saya bisa ada video juga yang untuk mereka pahami gitu ya. ya, Kemudian ada mungkin gambar-gambar, kalau eksplanasi kan mungkin bisa ada gambar peristiwa-peristiwa itu kan bisa ya Bu ya. ya, Mungkin bisa juga maksudnya untuk mereka lebih memahami, kemudian kan lebih tertarik ya. Itu sih kalau menurut saya ada video lah, ada apa ulasan juga bisa kan ya. Ulasan itu dari bisa ada videonya. Eksplanasi juga sama. Ya eksplanasi bisa ada mungkin peristiwa. kayak peristiwa itu ya terjadinya Iya, suatu peristiwa terjadinya. pengalaman Itu kan jadi untuk anak-anak lebih wah, apa menarik, ini gitu gitu ya. jadi tertarik Itu ya. sih mungkin jadi kan tidak semua anak juga hanya bisa apa memahami dengan membaca lisan saja, ada yang Ya, mungkin apa tulisan saja, ada yang lisan kan ya, ada ya, audio visual ya segala macam ya, lah kita ya,
kita kan sebagai guru ya harus semua memfasilitasi gitu ya. Iya, Kalau iya, menurut saya sih itu. iya. Media-medianya juga bisa ditambah dengan video, dengan gambar-gambar lebih menarik biar anak lebih tertarik gitu. Dalam belajar ya. Iya, heeh. Mungkin Iya, di teks kalau kalau teksnya juga kan bisa ada gambarnya juga lebih berwarna kan. Maksudnya kan biasanya pasti kalau dalam teks jangan polos lah disisipkan ada gambarnya yang mendukung itu kan jadi biar lebih menarik gitu. Kalau tulisan saja kan sekarang bagaimana ya Bu? Tahu bosan sendiri kalau ya, udah tulisan anak, bosen. udah Ya males duluan. bisa lah di dalam teks itu udah kita buatkan ada ilustrasinya, gambarnya. Iya, itu sih kalau menurut saya mah. Bu Kartini makasih banyak udah Iya, ngasih sama-sama. masukan, ngasih Iya, ilmu yang baru buat saya. Insya iya. Allah bermanfaat banget. Amin, sukses ya. Amin. Sama-sama Bu Kartini juga sukses Iya, juga, iya, lancar sampai amin. nanti. Iya, lancar semuanya. Amin, amin. Makasih Iya, banget. Maaf banget udah ganggu waktunya. iya, Saya ucapkan makasih sekali lagi Bu Kartini iya, atas sama-sama. kesediaan waktunya untuk membantu saya dalam kegiatan wawancara ini. Semoga Bu Kartini sehat selalu, keluarga juga sehat Amin. selalu. Amin. Ya, Oke, Bu Bu Ripna juga Kartini. sehat selalu. Terima Amin, kasih. amin. Amin. Saya yang terima kasih. Iya, Salam ya buat keluarga ya. iya, Ya, makasih banyak Bu Kartini sudah meluangkan iya, waktunya. sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.